Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berkaitan dengan request dari kalian yang belum paham mengenai nilai artistik, maka kali ini Ibu akan membahas tentang nilai artistik dalam film. Baik, sebelum menjelaskan tentang nilai artistik, saya ingin sedikit memberi penjelasan kenapa yang saya pilih adalah film bukan drama, sementara ini materinya adalah drama. Perlu kalian ketahui bahwa film juga merupakan salah satu jenis drama kalau dilihat dari segi drama berdasarkan penyajiannya, sehingga bisa dikatakan film adalah bagian dari drama, bukan hal yang terpisah. Hanya saja kalau drama pada umumnya itu dipentaskan di panggung live, sementara film itu merupakan drama yang sudah melalui proses perekaman. Begitu ya. Jadi jangan bingung ketika materi drama kemudian yang disajikan atau yang diminta adalah analisis film, karena sekali lagi film merupakan salah satu jenis drama jika dilihat dari jenis drama berdasarkan penyajiannya. Sebelum kalian menganalisis tentang unsur artistik, menemukan nilai-nilai artistik dalam film yang kalian tonton, terlebih dahulu kalian harus mengerti tentang makna atau pengertian dari artistik. Secara umum, artistik dapat dimaknai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan seni atau hal-hal yang bisa memunculkan nilai-nilai seni. Sementara nilai artistik bisa kita maknai dengan nilai yang dapat memanifestasikan sebuah seni. Baik, untuk bisa menemukan nilai-nilai artistik dalam sebuah film, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur artistik baik dalam sebuah film maupun drama. Secara umum ada 6 unsur artistik. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi ini bisa diganti dengan tata panggung ketika yang dianalisis bukan film, melainkan teater ataupun drama. Kemudian setelah lokasi atau tata panggung, yang kedua adalah tata ruang. Tata ruang ini cenderung pada analisis film, sementara untuk analisis drama itu bisa masuk dalam kategori dekorasi. Yang ketiga adalah tata lampu. Tata lampu ini sama, baik film maupun teater atau drama panggung juga menggunakan tata lampu. Unsur artistiknya adalah tata lampu. Kemudian yang keempat adalah tata suara. Ini juga sama, baik film maupun teater atau drama panggung itu juga yang dianalisis tata suara. Kemudian yang kelima adalah kostum. Dan yang keenam adalah tata rias atau make up. Jadi yang berbeda, istilah yang digunakan berbeda dalam film dan teater atau drama panggung itu pada istilah lokasi. Kalau dalam film kita gunakan istilah lokasi, sementara dalam drama panggung atau teater, lokasi ini diganti dengan tata panggung. Begitu ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjut.
Baik, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur artistik untuk bisa menemukan nilai-nilai artistik. Unsur artistik yang pertama yaitu lokasi. Kembali lagi, lokasi itu istilah ketika yang dianalisis adalah film, kemudian tata panggung ketika yang dianalisis adalah drama panggung ataupun teater. Gitu ya. Lalu apa yang dimaksud lokasi dalam analisis nilai artistik atau analisis unsur artistik dalam sebuah drama, baik film maupun teater? Yang dimaksud lokasi di sini adalah pemilihan tempat, ya, pemilihan tempat yang sesuai dengan tema, ya. Misalnya, ketika memunculkan adegan sedih, maka lokasi juga harus dipertimbangkan. Begitu ya, jangan sampai salah lokasi untuk tema atau situasi yang diinginkan. Jelas sampai di sini? Kemudian bagaimana untuk tata panggung? Untuk tata panggung dalam drama panggung atau teater itu juga tidak jauh berbeda dengan lokasi, yaitu pemilihan tata panggung yang dapat mendukung cerita dalam sebuah drama panggung atau teater. Sampai di sini jelas? Kalau ada yang belum jelas, bisa ditulis dalam kolom komentar. Silahkan ditanyakan yang belum jelas. Nanti akan ada video lanjutan, begitu ya. Baik, kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu tata ruang ataupun dekorasi. Sebetulnya masih sama, ya. Untuk tata ruang dengan lokasi itu hampir sama. Kalau lokasi itu adalah tempat yang dipilih, tata panggung itu adalah bagaimana penataannya untuk mendukung cerita dalam sebuah drama atau film, atau untuk mendukung sebuah tema yang akan disajikan. Kalau tata ruang itu hampir sama, yaitu bagaimana penataannya. Ketika akan menyajikan sebuah film dari keluarga menengah ke bawah, kita tidak mungkin menyajikan tata ruang yang misalnya di dalam rumah, kemudian tata ruangnya adalah tata ruang untuk menengah ke atas dengan furniture yang mahal, dengan perabot-perabot yang mahal, mewah. Itu tidak mungkin. Sehingga tata ruang ataupun dekorasi juga harus menyesuaikan cerita. Begitu ya. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, unsur yang ketiga, yaitu tata lampu. Apa yang dimaksud dengan unsur tata lampu dalam sebuah film atau drama panggung? Yang dimaksud tata lampu di sini adalah bagaimana penataan lampu yang digunakan atau pencahayaan yang digunakan dalam sebuah film ataupun drama panggung. Dari awal sampai akhir, kemudian bagaimana pencahayaan itu digunakan untuk menguatkan atau memperkuat gambaran suasana dalam sebuah film, ya. Tata lampu ini berperan besar untuk mendukung suasana yang ingin disajikan, untuk memperkuat atau memberikan gambaran dari cerita yang ingin disajikan secara utuh. Sebagai contoh, ketika menyajikan suasana sedih, akan lebih efektif atau akan lebih memperkuat gambaran suasana itu ketika tata lampunya lebih redup,
Itu adalah salah satu contoh, ya. Intinya adalah untuk tata lampu itu bagaimana penataan lampu atau pencahayaan yang digunakan dari awal hingga akhir, atau pencahayaan yang digunakan pada beberapa bagian untuk memperkuat cerita dalam sebuah film atau drama panggung. Bagaimana cara pencahayaannya, bagaimana tata lampunya. Begitu ya. Itu untuk unsur yang ketiga, yaitu tata lampu. Ini sangat penting untuk mendukung sebuah cerita, menguatkan gambaran sebuah cerita yang akan disajikan. Sampai di sini jelas untuk tata lampu? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah tata suara. Nah, seringkali ketika kita membuat film atau menampilkan drama panggung, kendala yang banyak ditemukan adalah pada tata suara. Sebagai contoh kemarin, ketika pagelaran kelas 11 ya, pagelaran kalian di awal semester 1 ya, itu banyak sekali yang terkendala dengan tata suara. Kurang bisa mematangkan, kurang memerhatikan tentang tata suara. Sehingga yang terjadi ketika kalian menampilkan drama panggung, ketika kemarin kalian pagelaran, itu yang terjadi adalah cerita tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan tata suara? Yang dimaksud dengan tata suara itu adalah pengaturan keluarnya suara. Pengaturan keluarnya suara. Nah, pengaturan keluarnya suara yang dimaksud itu bisa dari aktor, musik, kemudian efek suasana. Ya, bagaimana cara mengatur keluarnya suara dari aktor, kemudian bagaimana musik yang digunakan sebagai background, dan bagaimana efek suasana yang ditimbulkan dari tata suara ini. Ya. Pengaturan keluarnya suara atau tata suara oleh aktor atau aktris ini harus jelas. Maksudnya jelas di sini adalah ketika memang akan disajikan sebuah cerita utuh yang meminta si aktor menyampaikan dengan jelas, maka diatur sejelas mungkin. Jangan sampai pembicaraan aktor, suara aktor ini terhalang oleh musik atau terganggu oleh musik. Kemudian bagaimana tata suara untuk musik? Nah, yang pertama harus dilakukan untuk mengatur tata suara musik itu adalah efek suasana yang akan ditimbulkan apa? Ya, sehingga pengaturan musik itu bisa disesuaikan dengan efek suasana yang ingin dimunculkan. Perlu kalian ketahui bahwa tata suara ini juga memiliki peran penting dalam memunculkan efek suasana yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Begitu? Jelas untuk unsur yang keempat, tata suara? Kalau belum jelas, silahkan ajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Baik, kita lanjut ke unsur yang kelima, yaitu kostum. Kostum ini memiliki peran
penting dalam pementasan drama ataupun film, pembuatan film. Kenapa? Karena kostum ini dapat mengubah dan menguatkan karakter tokoh. Ya, tentu saja ketika ingin menyajikan tokoh dengan peran pengemis, kostum ini akan mendukung, atau tanpa adanya deskripsi tentang bahwa dia adalah pengemis, dengan menggunakan kostum pengemis, maka si penonton akan tahu bahwa peran tokoh utama tersebut adalah seorang pengemis. Itu sebuah contoh pentingnya kostum dalam pembuatan film atau dalam film maupun dalam drama panggung, karena kostum ini bisa menguatkan, ya, menguatkan dan menunjukkan karakter tokoh atau menggambarkan karakter tokoh. Sampai di sini jelas ya. Kostum harus sesuai dengan peran tokoh. Jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut pada poin yang terakhir, yaitu make up. Ya. Make up atau tata rias. Nah, antara kostum dan make up atau tata rias ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana kostum akan sangat kuat menggambarkan karakter tokoh ketika didukung oleh make up atau tata rias yang sesuai. Ya, misalnya kita ingin menyajikan tokoh yang pemarah atau peran tokoh antagonis, ini tidak terlepas dari make up. Bisa saja memunculkan tokoh antagonis dengan membentuk alis. Nah, sedikit sentuhan pada alis ini akan mengubah karakter sesuai dengan karakter tokoh yang ingin disajikan atau diperankan. Oleh karena itu, penyajian make up atau pengaplikasian make up harus benar-benar detail dan sesuai dengan karakter tokoh yang akan disajikan. Jangan sampai make up ini salah atau tidak sesuai dengan karakter tokoh. Sekali saja make up ini salah diaplikasikan dengan tidak sesuai karakter yang diinginkan, maka karakter itu kurang menonjol, kurang keluar, ya. Jadi kedua ini sangat penting dalam pembentukan karakter tokoh. Sampai di sini jelas? Baik, kalau sudah jelas, mari kita belajar bagaimana cara mengaplikasikan unsur-unsur artistik ini ketika menganalisis sebuah film. Baik, bagaimana cara menganalisis film yang kalian lihat, kalian tonton? Silahkan kalian bisa memperhatikan. Yang pertama, kita libatkan 6 unsur artistik tadi ya. Yang pertama ada pada lokasi, ya. Silahkan nanti kalian menceritakan dengan detail atau menguraikan dengan detail lokasi-lokasi yang terdapat dalam film yang kalian tonton. Kemudian silahkan dianalisis lokasi itu sudah sesuai atau belum, ya. Kemudian lokasi tersebut, beberapa lokasi dalam bagian-bagian film tersebut mendukung cerita atau tidak, ya. Ini untuk lokasi. Jadi silakan nanti kalian analisis lokasinya di mana saja, sudah sesuaikah dengan suasana yang ingin ditampilkan, kemudian apakah lokasi tersebut mendukung cerita dalam film tersebut atau tidak, silahkan nanti diuraikan, ya. Ini cara analisis yang pertama, analisis lokasi. Sampai di sini jelas?
Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut ke yang kedua. Untuk tata ruang, ya, tata ruang masih sama dengan lokasi. Silahkan kalian nanti uraikan dengan detail, ya, tiap bagian film, tiap part, ya, part film tersebut silahkan kalian uraikan dengan detail tata ruangnya. Tata ruang itu meliputi penempatan, misalnya kalau dia interior, maka penempatan kursinya bagaimana, kemudian dekorasinya bagaimana, dekorasi di dalam ruangan itu bagaimana. Sama ketika pada saat eksterior juga sama. Bagaimana tata letak benda-benda yang ada dalam film itu. Ya, silahkan diuraikan secara detail. Ya. Setelah itu kemudian dianalisis. Ya. Apakah tata letak ruangan itu sudah mendukung cerita atau tidak? Misalnya dengan menempatkan satu kursi di dalam ruang tamu. Itu tujuannya untuk apa? Kenapa kok hanya satu kursi di dalam ruang tamu pada bagian film itu? Tujuannya untuk apa? Ya, efeknya apa? Efeknya apa? Ya, kemudian apakah sudah mendukung suasana dan cerita dalam film tersebut? Begitu ya? Jelas ya? Untuk poin yang kedua. Oke. Kalau sudah jelas, kemudian lanjut ke poin berikutnya. Untuk poin yang ketiga, yaitu tata lampu atau pencahayaan, bagaimana cara menganalisisnya? Silahkan kalian analisis dari film yang telah ditonton. Pertama, kalian harus membagi dulu ke dalam dua bagian. Ya, tata lampu itu sebagai apa? Apakah hanya sebagai cahaya penerang? Atau sebagai penyinaran, ya? Bedanya apa antara pencahayaan atau tata lampu sebagai cahaya penerang dan tata lampu sebagai cahaya penyinaran? Kalau sebagai cahaya penerang, itu maksudnya adalah bahwa pencahayaan itu tujuannya hanya sebagai penerang atau menerangi suatu tempat saja. Ini ya. Hanya menerangi suatu tempat saja. Ini kalau tata lampu sebagai cahaya penerang. Kalau tata lampu sebagai cahaya penyinaran, ini lebih kompleks. Dia ada maksud tersembunyi di dalamnya. Apa maksud tersembunyi? Apa maksud tersembunyi itu? Maksudnya adalah bahwa pencahayaan dalam kategori cahaya penyinaran ini untuk memfokuskan pada sesuatu, entah itu benda, entah itu tempat, entah itu aktor, untuk mempertegas suasana dan cerita. Ini kalau cahaya sebagai penyinaran. Ya. Jadi berbeda. Kalau cahaya sebagai penerang, dia hanya sebagai penerang saja. Tapi kalau cahaya sebagai penyinaran, maka dia ada maksud tertentu di dalamnya. Ya, biasanya memfokuskan pada suatu tempat atau suatu benda, atau bisa saja aktor. Ya, fokusnya. Untuk apa? Untuk mempertegas
mempertegas cerita atau suasana. Sampai di sini jelas? Oke, kalau yang belum jelas Ibu ulangi lagi. Untuk analisis tata lampu atau pencahayaan, kalian harus membedakan dulu pencahayaan dalam film itu yang mana yang hanya cahaya penerang saja, yang menerangi agar tidak gelap, sesuatu yang tidak jelas ya, atau yang mana pencahayaan dalam film itu yang merupakan cahaya penyinaran yang memiliki maksud tertentu. Ingat ya, bedanya antara cahaya penerang dan cahaya penyinaran. Kalau pada cahaya penyinaran biasanya dia fokus pada titik tertentu, fokus pada suatu tempat, benda, atau aktor, karena tujuannya untuk mempertegas cerita atau suasana. Sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, maka nanti silakan ketika menganalisis film, kalian lihat perbagian film itu. Kalau misalnya masuk ke dalam cahaya penyinaran, maka penyinaran itu fokusnya pada bagian film itu, dia fokus kemana? Kalau fokus ke aktor, maka silahkan ditulis fokus ke aktor dengan tujuan apa. Begitu ya. Kalau pada bagian tertentu, pada bagian lain pencahayaan itu fokus pada suatu tempat atau benda, maka silahkan ditulis pada bagian part 8 misalnya. Pada film part 8 pencahayaan fokus pada benda. Fokus pada benda karena memiliki tujuan bla 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 bla. Seperti itu ya, jelas ya? Untuk nomor 3 bagaimana cara menganalisisnya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke poin ke-4. Baik, mari kita lanjut ke tata suara. Bagaimana cara menganalisis tata suara? Tata suara silahkan kalian analisis dengan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tata suara atau suara aktor, ya. Yang kedua adalah suara musik. Yang ketiga adalah efek yang dihasilkan atau efek suasana yang dihasilkan, ya. Silahkan nanti pada film yang kalian tonton, tata suara aktor, ya, kalian lihat, kalian dengarkan, apakah memang sudah sesuai dengan efek suasana yang ingin dihasilkan. Artinya adalah, apakah suara si aktor itu jelas? Kalau memang dikehendaki jelas, apakah hanya samar-samar untuk memunculkan suasana yang berbeda? Silahkan nanti diuraikan ya, suara aktornya bagaimana, kemudian efek suasana yang dimunculkan bagaimana. Kemudian yang kedua nanti setelah suara aktor, kemudian suara musik, silahkan dianalisis backsoundnya di tiap bagian, tiap part ya. Apakah backsoundnya sudah sesuai atau belum? Ya, kalau sudah sesuai, apakah menguatkan efek suasana yang diinginkan, gitu ya. Jadi backsoundnya sudah sesuai cerita atau belum? Kemudian mengganggu backsoundnya atau suara musiknya mengganggu dialog aktor atau tidak, ya. Kemudian mendukung efek
suasana yang ingin disajikan atau tidak. Ini untuk suara musik. Kemudian efek suasana yang dihasilkan itu setelah menganalisis kedua ini, ya, baru ini. Secara global, suara aktor, suara musik yang sudah didata sesuai atau tidak, kalau misalnya ternyata sesuai, efek suasana yang dihasilkan bagaimana? Jelas ya sampai di sini ya? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, lanjut lagi yang kelima. Kostum. Dan yang keenam adalah make up atau tata rias. Nah, keduanya ini silahkan nanti kalian uraikan tiap tokohnya, ya. Kostum tiap tokoh bagaimana? Kostum tiap tokoh bagaimana? Sudahkah kostum dan make up ya? Sudahkah sesuai dengan karakter? Sudahkah sesuai dengan karakter? Ya. Nih, ya. Jadi untuk kostum dan make up itu satu kesatuan sebetulnya. Ya, nanti dilihat kostum tokoh sudah menunjukkan karakter tokoh sesuai karakter tokoh atau belum. Kemudian, jadi sekali lagi Ibu jelaskan untuk kostum dan make up atau tata rias, silahkan kostum dan tata rias kalian uraikan tiap tokoh. Misalnya tokoh A sebagai tokoh protagonis, kostumnya bla bla bla, make upnya bla bla bla, sehingga mendukung karakter tokoh tersebut. Jelas ya? Jadi kalian uraikan tiap tokoh kostum dan make upnya bagaimana. Jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Yang sudah mengirim silahkan direvisi. Kalau masih ada beberapa yang harus direvisi. Kalau yang belum jelas, silahkan boleh mengajukan pertanyaan, ditulis di kolom komentar. Nanti Ibu buatkan video lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Begitu ya. Selamat belajar, semangat belajar, tetap di rumah, selalu sehat, selalu berpikir positif, dan terus semangat. Demikian pembelajaran tentang nilai-nilai artistik film. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.